Kalau dia tuh suka bakso. Nah, kalau Mas Aki suka apa? Nasi. Nasi. Ya tahu aku nih. Semua makan. Parkir. Itu gimana itu tanggapan kalian? Kalau saya sih sebenarnya sebel juga ya kalau Sebel misalnya juga. kita mau kuliner ke Iya, wisata. wisata apa lagi? Prit, Ya, parkir terus. Hari ini saya bersama Halo. Saya Hanum. Halo, apa kabar Sobat Memo? Senang sekali hari ini saya Nafis bisa kembali menyapa semua di YouTube Memo X di episode ketiga podcast Memo. Baik, saya sudah tidak sabar lagi mengobrol bareng sama teman-teman tentang kuliner dan juga wisata yang ada di Kota Malang. Hari ini saya bersama Halo, saya Hanum. saya Zaki. Terima kasih Mas Zaki dan Mbak Hanum sudah datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali Mas Nafis. Kalau Mas Zaki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Sehat, alhamdulillah, baik. Baik-baik, seperti kita ketahui ya, Kota Malang itu sekarang sudah menjadi salah satu sasaran wisata. Untuk berkunjung tidak dipungkiri dengan kulinernya. Banyak sekali daya tariknya, salah satunya kuliner dan destinasi wisata. Kalau boleh kita bilang nggak ada habisnya nih. Boleh ini ceritakan pengalaman atau cerita wisata kuliner yang menarik waktu di Kota Malang, atau sebutin makanan favorit kalian di Malang. Ya, dari Mbak Hanum dulu. Oke, thank you Mas Nafis Thank you. pertanyaannya. Di depan tadi aku sepakat ya kalau misalnya kuliner itu sekarang nggak ada habisnya ya. Nah, benar. Betul, tempat wisata juga di Malang juga banyak ya. Banyak banget. Kalau aku sih sukanya di Malang ini, aku pencinta bakso ya. Bakso. Iya. Sepakat sih. Bakso itu, apalagi bakso Malang. Betul, itu enak Ngeri banget. Aku lebih suka ke kuliner sih, nyoba-nyoba kuliner sih, Nyoba-nyoba tapi kuliner. aku paling suka bakso. Bakso. Iya. Kalau bakso yang apa itu? Yang wisatawan suka kunjungi itu bakso presiden. Bakso presiden, iya udah pernah coba Udah sih. pernah nyoba? Tapi nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka? Nggak terlalu suka Mas Memang Nafis. selera orang kan beda-beda kan. Kalau Mas Zaki, bakso presiden pernah nyoba? Gak pernah, Mas. Oh, pernah nyoba. Wah, sekali harus cobain Mas. Harus. Harus Di coba. Ciliwung tuh ada di dekat rel. 3 tahun saya, Mas, di Malang. Gak pernah. Nggak pernah nyoba bakso presiden, harus cobain Mas. Cobain harus. Cobain, Betul, harus harus dicobain. coba. Siap. Itu enak banget itu bakso presiden. Cuman yang tahu pernah nyobain itu bakso Prima. bakso prima. Iya, yang ya tok, itu tok, banyak tok. sekali. Itu Ya, juga enak. Di dekat Iya. kampus Polinema itu ada Ah, cabangnya bakso prima. Bakso Prima yang Ah. di tok tok Tok, tok. tok, tok, ya. Bakso gerobakan. Ah, ngomong-ngomong bakso ya, Hmm. di Sukarno-Hatta itu juga ada bakso enak menurutku. Apa itu Mas? Bakso Damas. Bakso dam. Oh, pernah nyobain? yang besar itu kan Iya, tempatnya. enak Iya, itu, enak. itu juga enak. Enak. Mas lagi udah pernah coba? Pernah coba? Gak tahu. Mbak. Nggak tahu. Tapi Mas. selain bakso apa, Mbak? Yang Apa enak ya? lagi di Malang. Apa ya? Mie Siapa? ayam tuh. Mie ayam. Mie ayam. Wah, mie ayam Solo apalagi. Mie ayam. Mie ayam Iya, tuh juga mie ayam enak Solo. Aku tuh. tim mie ayam Pak Dul. Pak Dul. Enak juga Nah, itu tuh, Pak Dul. orang. Iya. Keren. Aduh, itu tempatnya enak. Polinema kan? Di Dewan Daru kayaknya. Dewan Daru. Dewan Daru. Oh, di mana juga ya? Dewan Oke, Daru. oke, oke, Pak oke. Dul. Enak banget di rumah ya, Enak, Pak Dul. iya setuju. Tadi kan Mbak Hanum kan menyebutkan kalau dia tuh suka bakso. Nah, kalau Mas Aki suka apa? Nasi. Nasi. Ya tahu aku nih. Semua makan kan suka nasi. Kan makanan maksudnya pokok Mas. Gini Mas. Kan kalau bakso itu kan urusan tepung toh. Tepung sama daging. Ya, bahan Kalau bakunya. iya, kalau saya nasi lah nasi. Campur apa? Kayak caksan tahu. Caksan, ya. Tahu Tahu, caksan? tahu caksan. Sego kucing, sego bating. Ya, tahu. Sing 5 ewan sak. Ya, tahu ya. Kecil itu kan. Mampu ngajak perut. Ya, maksudku itu yang apa ya, makanan favorit di Malang, khas Malang itu. Kan bakso kan memang khas dari Malang. Nah, Bakso khas dari Malang. Iya, kalau Mas Aki, kalau dari Malang ini suka makanan khasnya apa? Ya, apa ya? Mungkin itu Apa?
Belum, kayaknya belum menemukan. menemukan masih sejauh ini belum mas. 3 tahun makan apa aja itu 3 tahun di Malang. 3 tahun. Terlalu Iya. suka ayam kuning. Warung bumbu Mbak Yuyun. Warung bumbu Mbak Yuyun. Terlalu suka itu. Iya itu. Tiap hari makan itu. Kalau urusan kuliner masih belum. Masih Oke. belum mengeksplor lagi ya. Masih dijelajahi lebih Masih dalam jelajahi. lagi. Ya. Oke. Wah, luar biasa sekali Iya. Mas Zaki dan Mbak Hanum. Memang ya kedua hal ini memang tidak bisa dipisahkan antara wisata dan juga kuliner. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong wisata, Ah, nah, ah. Mas Zaki 3 tahun ini wisata kemana saja Mas? Kalau saya sendiri ya, Iya, sama 3 tahun. 3 tahun kalau sejauh ini yang paling bagus menurut saya itu yang alam-alam Malam-malam. Contohnya di mana? di hutan pinus area barat. Oh, di Ya, arah Batu oh, itu. Iya betul, Batu, bagus. bagus banget Ya. itu. Dan udaranya itu saya Sejuk sekali. seperti bedengan umumnya Ya, mahasiswa Bedengan. Malang kan Tapi pasti. Kalau di Bedengan tuh jalannya tuh yang kayak makadam. Enggak, bukan. Maksudnya belum jadi Belum tuh, Pak. jadi. Banyak batu-batu kan, Belum Mas? batu-batu. Iya, belum diaspal. Belum diaspal. Mungkin perlu dipertanyakan lagi ke Buat pemerintah sana. Iya. Tolong jalan ke Bedengan segera dibenarkan. Iya. Tapi kan Malang kayaknya wisata banyak ya, apa kayak alam gitu-gitu. Ayo banyak sekali Iya. di arah Di Batu. kabupaten. Kabupaten. juga. Mm-mm. Para layang itu nambah Waduh. lagi kayaknya. Apanya yang namanya? Taman Langit Ya, ada taman. kemarin. Seliuran di FYP itu, Mas. Seluruhan ya. Taman Langit. Aku belum pernah ke sana sih, ke Taman Langit. Wah, harus cobain sih, Mas. Kayaknya Tapi Mas seru. Zaki pernah? Belum. Ke Bandung. Belum juga. Terus kayak yaudah kita ke sana aja berangkat. Kita bareng aja bertiga. Lihat di TikTok. Lihat di Oh, TikTok. Oke. Kalau Bandung, jadi kan Mas Zaki kan ya di daerah Batu sana. Oke. Daerah Batu. Mungkin aku sejauh ini kalau misalnya wisata aku takjub sama Bromo sih ya. Oh iya, Bro. Itu sih. Aku udah lama tinggal di Malang tapi baru-baru ini ke Bromonya. Baru-baru ini? Baru kemarin akhir 2024 gitu. Masih mending. Aku belum pernah ke Bromo. Sama sekali. Sama sekali. Wah, Diajak dong. Kalian berdua kalau mau Bromo. Kita arek bareng Malang sih. gak tahu nang Bromo. Wah, Asik Wah, kata-kata. enggak kata-kata. Itu kata-katanya arek Malang itu. Iya. Gimana sih pengalaman apa di Bromo yang asik gitu? pemandangannya sih. Pemandangan. Wah, gila. Sunrise-nya ya, Mbak? ya? Sunrise-nya tuh parah Berangkat bagus. jam berapa Mbak kalau ingin dapat Kemarin sunrise? itu nginep malam hari, berangkatnya malam jam 7, setelah itu baru ke Bromonya itu sekitar jam 1 sampai jam 2. Terus sampai jam berapa? Berangkatnya tadi jam berapa? Jam 10. 10. Nginep dulu di rumah, perumahan gitu. Nginep. Kita nginep baru 10 pagi. betul 10 malam 10 dong. malam. 10 iya. malam. Kita 1 harian kan ya. Kalau pagi berarti apa? Kalau sore itu sunset, bukan sunrise. Sunrise. Emang ada sunset ya, Pak ya di Bromo? Ada sih. Oh. Tapi kayak nggak pernah ya. Gak ada ya. Enggak ada Maksudnya sunrise. lebih ke- Ketutupan sunrise. ya. Ketutupan. Ketutupan sama gunungnya. Iya, itu Betul. Lebih cari sunrise-nya sih Iya. gitu. Soalnya kan ujung timur, Pak. Betul. Tapi kalian setuju nggak sih kalau apa itu ya? Habis kita berwisata ke tempat ya alam-alam Bromo, lalu yang di Batu itu para layang, tiba-tiba lapar. Lapar. Ya lapar kan pasti. Kita kan kuliner. Pagi makan bakso. Kalian ngerasa nggak sih kalau setiap kita ke restoran atau tempat makan, pasti itu di mana itu ada ini tukang parkirnya. Ya, ngerasa nggak sih? Pasti. Kalau urusan tukang parkir tidak bisa dipungkiri. Tidak Pak. bisa Emang dipungkiri, iya, ya. tidak bisa dipungkiri. Iya, tapi Betul. setiap kita berhenti kemanapun itu pasti ada tukang parkir. Parkir. Iya. Tapi kemarin saya baca di koran Memo X, Iya. kalau parkir di kayu tangan itu sekarang pakai QRIS. Oh, pakai katanya. QRIS? Iya nggak sih? Itu Baru-baru ini berarti Baru-baru ya. ini. mensupport kita sebagai Gen Z. Ini tolong dong. Tolong. Tapi emang beneran itu ya? Passwordnya ini. Bye. Sponsor. Iya. Kalau aku masukin aja nanti. Passwordnya aja di
Nah, bisa. Nah, udah. Oke. Maaf ya teman-teman, ada gangguan. Dulu, sik. Nah, ini bukan iklan judi ya teman-teman ya. Maafkan. Kita tidak mensupport judi. Nah, tukang ngomong-ngomong kembali lagi nih, tukang parkir. Nah, jadi katanya Mas Zaki tadi di koran Memo X parkir di kayu tangan tuh, pakai kiris. Itu menurutku itu sudah apa ya? Mensupport kita sebagai Gen Z. Nah, kita kan sebagai Gen Z kan jarang megang uang cash. Iya, betul. Benar sekali kan. Nyari uang 2000 di dompet itu susah banget. Susah banget. Apalagi Kalau nggak ada di isinya. jalan. Nah, bagi kalau nggak ada isinya kan dompet, kita mau gimana? Uang kita ada di ini, di e-money kayak seperti dana-dana lain kan. Banking. Tapi itu kan pada awalnya sebenarnya parkirnya gratis kan. Gratis, iya. Terus akhirnya diberlakukan kalau maksudnya pembayarannya itu yang gratis sudah berakhir, terus kita pakai kiris gitu Iya, kan. itu gratis tuh kalau nggak salah waktu ini tahun baru. Oke. Di sini kan pakai kiris itu Iya, habis tahun baru. Baca di koran Memo X. Mungkin gini paling Mas visi misinya. Gimana? Apa? Kayak tahun baru berarti pembayaran parkir baru gitu. juga. Ya, baru juga. Iya. Pembaruan. Pembaruan semuanya baru. Iya. Masuk. Oke. Masuk. Apa ya? Untuk sampai ada ini di media sosial. Yang Malang sekarang jadi kota parkir. Itu gimana itu tanggapan kalian? Kalau saya sih sebenarnya sebel juga ya Sebel kalau juga. misalnya kita mau kuliner, ke Iya, wisata, wisata apalagi. prit, Ya, parkir terus. Tapi kalau di sisi lain sih kita mikirnya juga itu adalah sebagai mata pencahariannya mereka Ya, kan ya. benar sekali. Nyari upah apa? Dari upah Pekerjaan kan. Tapi sebenarnya kalau dari sisi kita sebagai wisatawan yang datang ke sana itu juga ngeselin. Iya, ya kadang kan? ngeselin, kadang diuntungkan juga. Betul. Tapi lebih baik kehilangan uang 2000 daripada kehilangan motor. Siapa tahu kan nggak tahu keamanan nggak sih? gitu. Tapi ada juga loh. Oke, Ada oke, beberapa oknum tukang parkir yang misal motor pelanggannya itu hilang, dia tidak tanggung jawab. Oh ada ya. Ada juga beberapa oknum seperti itu. Itu tidak perlu dicontoh guys. Iya, dia perlu dicontoh. Mungkin dari pemerintah setempat Harus diperbaiki lagi ya. lebih ditata lagi. lagi, betul. Tukang parkir, manajemennya gimana kan? Betul. Tapi yang sebel lagi tuh Mas, udah bayar Mas, terus mau nyebrang tuh Mas, nggak diseberangin. Gak diseberangin kan? Itu sih, Habis langsung bayar, ditinggal. parah akhirnya ninggal. Iya. Kayak kamu Kalau ditinggal. udah dibayar, wes ninggal deh. Kayak kamu ditinggal siapa? Doimu. Wah. Bahaya. Bahaya. Sakitnya hampir sama kan? Iya. Emang perihal ditinggalkan itu emang sakit. Sakit ya. Oke. Aduh. Tapi menurutku ini parkir kita beralih lagi ke pariwisata. Oke. Nah, pariwisata di Kota Batu juga itu apa ya? Sudah ditata dengan rapi dengan pemerintah sekarang. Oke. Kota Batu, Kota Malang, apalagi. Nah, itu kolaborasi antara pihak-pihak dari kuliner, pariwisata, dan pemerintah itu tidak dapat dipisahkan. Betul. Setuju kalian semua? Pasti Setuju. Setuju. Setuju sih. Nah, memang nggak jauh juga ya yang sudah disebutkan bahwa media sosial juga salah satu fasilitas untuk mendongkrak wisatawan untuk berkunjung ke wisata, Betul. ke tempat destinasi wisata, kuliner dan juga. Betul. Nah, apa ya, menanggapi salah satu ini, misal ada yang viral seperti kuliner hidden gems. Nah, Oke. kalau di Malang hidden gems ya, dari Mbak Hanum bisa dijelaskan pengalamannya. Pengalaman ya. Ya, Mungkin sebelum itu Gems. aku mau jelasin dulu mungkin ya. Kalau misalnya kita bahas kuliner, pariwisata sama pemerintahan itu sebenarnya saling berkaitan ya, sama masyarakat juga kan pastinya. Kalau misalnya kita baca-baca nih penelitian, waduh, ini habis skripsi Mas. Sorry Mas. Ya, siap. Berarti Ya, siap. udah sudah. Sudah, belum. Sudah. Belum. Jadi kalau kuliner itu jadi salah satu faktor pendorong untuk orang berwisata. Wah, benar sekali. Bener kan? Ya, benar. Jadi kalau misalnya kita berkunjung, kalau misalnya saya sendiri nih berkunjung ke salah satu tempat, pasti saya carinya
kuliner gitu. Mas Zaki juga nggak? Ya iya dong, Mbak. Gimana Iya ya, kan? Mbak? Urusan perut itu Mas ya. Iya, urusan baru. Kebutuhan lah. Udah gitu. kebutuhan lagi ya. Betul, kalau Betul. kadang kita kan harus nggak afdol kalau misalnya kita melakukan wisata tanpa adanya Ya, kuliner, kuliner, kan, ya, nggak benar enak sekali. gitu kan. Terus itu membahas tentang media sosial. Sekarang media sosial itu memang kita sudah difasilitasi ya. Kalau sekarang informasi kuliner itu sudah ada semuanya. Sekarang kalau menanggapi yang viral-viral itu sebenarnya saya nggak suka. Karena gini, viral itu sendiri kan pasti orang-orang akan menuju ke situ kan, kayak pasti pasti rame. Nah, kebetulan saya nggak suka rame ya. Jadi tipikal orang yang introvert berarti. Iya, bisa jadi tuh. Bisa jadi ya. Malas nunggu ya, Mbak. Males nunggu. Iya, apalagi rame. Iya Males kan? nunggu. Sumu. Bener, sumu. Terus tiba-tiba bisa jadi kalau misalnya kita antri itu, maksudnya apa, bisa jadi habis Mbak. Habis, kan, iya, aduh. Ganti lama habis. Iya kan, jadi kayak menanggapi itu sih aku nunggu reda dulu Nunggu sih. reda, baru Heeh. nyobain. Betul. Tapi salah satu lah tempat kuliner yang pernah Mbak Hanum kunjungi Hidden Gems. Apa Di kota ya? mana? Tunggu. Apa ya? Eh, Bakso mungkin. Udah dong, jangan. Ya bakso. Bakso Kan siapa lagi. tahu kan ada Apa bakso sih di ya? perumahan mana Bakso gitu. Purnama. Di mana itu bakso Purnama? Di mana? Oh, lalapan Purnama ya. Lapan. Itu bebek purnama. Makanya saya sedikit jelek tadi. Bakso. Mana ya? Di mana Lalapan bakso? Purnama ya. Sorry. Kalau di Malang sih aku lebih suka ke kafe ya. Oh, Wih, anak kopi, Mbak. No, kayak gitu. Ngopi. Anak skena. Enggak, maksudnya pingin cobain aja karena kan kafenya sekarang banyak ya di Malang, jadi aku pingin cobain gitu. Kalau misalnya Hidden Gem sih aku masih belum terlalu ya. Gitu. Kalau Mas Aki bagaimana? Bagaimana tanggapannya? Gimana ya, Mbak ya? Kalau Gimana? di Malang pernah ke salah satu tempat itu yang kayak kafe gitu di Batu. Hah? Terus pas banget turunnya itu lewat yang kemarin berita Yang mana? itu Yang ke Oh, yang yang kecelakaan bus. Iya, kecelakaan Ah. bus. Iya, ya Oke, tahu oke. tahu. Itu terus kan lurus Hah? sampai ada WWE warung apa ya? Apa? Kayak Pegulat. Kan entertainment. karena Smackdown. Oh iya, Smackdown. Warung-warung Oh, warung-warung. apa itu WWE? Bukan WWE. Iya, Itu WWE. Itu kayak kayak Smackdown itu. Makanya kan WWE warung apa sih? Makanya. Wingnya tuh kembali gini gak sih? Iya, WWE kembali itu kan. Warung-warung itu. Warung-warung. namanya. Iya, warung-warung. Kayak logonya Smackdown itu. Iya, tapi kan kata E-nya. Bener enggak? Bener kan? Terus gimana? Iya, dan pas emang bener sih, setuju. Emang kuliner sama wisata itu gak bisa dipisahin lah Nah, itu. bener sekali. Nah, kalau udah berwisata pasti berkuliner. Benar. Betul. Wah, seru sekali ya ngobrolnya hari ini tentang wisata dan kuliner, karena kuliner dan wisata ini enak banget untuk dibahas. Nah, sekarang balikin Mas Nafis. Aduh. Biar Iya. gak kita ini kayaknya. Mas Nafis, kalau Mas Nafis Iya, Apa? suka tempat kuliner Ya, apa kuliner. nih, wisata apa nih yang Mungkin- mungkin direkomendasikan ya, sobat-sobat Mimo tuh. Malang asli, ngalamas. Oh, Iya, iya, mana betul. asli. Kalau kuliner ya, saya itu suka itu kuliner itu mie. Mie Mie apa? Mie Soden. Tahu enggak? Tahu pernah gue ke Misoden jam 9 malam. Mm-mm. Itu dapat mie-nya jam 12 malam. Lama. Suwi banget ya, Bang. Lama banget. Tapi rasanya lumayan loh menurutku. Iya, lumayan. Aslinya itu enak sih. Enak. Punya resep sendiri kan, meskipun mie biasa. Mie biasa. Cuman diolah lagi ya. Iya, Ah, betul. diolah lagi. Nah, kan Misoden itu kita tuh terbayarkan dengan antri sepanjang itu dengan view pemandangan dari kota dari Selekta. Setelah Ya, Oke, benar betul. sekali. Kalau mie selain Misoden itu saya suka mie gacoan. Oke, gacuan ya. Gacoan. Dulu itu tempat viral-viralnya tuh gacoan mie terpedas. Ingat-ingat. Iya di kota
porsinya banyak, lalu sekarang tinggal minipis porsinya. Iya. Betul Mas Aku Nafis. sih suka pesan level 2. Kalau Mbak Hanum Levelnya yang dikit Dikit-dikit aja Iya, ya? karena nggak kuat pedas Mas. Pernah pesen nggak ada levelnya? Pernah dong. Kayak enak plus, Pak. kayak naples ya. Tapi yang Kalau- manis kan ada manis. Iya, ada yang manis, tapi gak ada pedasnya ini, aduh susah. Bukan mie gacoan kalau nggak pedes. Nah, Oh gitu benar. ya. Oke. Oke. Ini kacauan. Terus pendapat dari Mas Zaki dan Mbak Hanum tentang ini wisata kuliner dan pemerintah kita untuk apa ya namanya itu mensangkut pautkan dalam tiga ini. Bagaimana pendapatnya dari Mbak Hanum, Mas Zaki juga? Oke, kalau misalnya dari kuliner sendiri kan itu memang harus saling berkaitan ya. Berkaitan juga. Betul. Kalau misalnya pelaku bisnis kuliner itu kalau misalnya udah didorong sama pemerintah, pastinya juga harus bergerak bersama gitu. Kalau misalnya mereka nggak gerak, itu malah ya udah nggak akan maju Nggak akan gitu maju, kan. benar-benar. Jadi kalau misalnya dukungan dari pemerintah sendiri itu bisa dari fasilitas, infrastruktur ataupun melakukan promosi yang terarah. Promosi terarah tadi balik ke media sosial Media tadi sosial. ya. Kalau misalnya kita memanfaatkan media sosial itu sebagai promosi, sebagai Promosi. informasi kuliner, pariwisata gitu. Balik lagi ke pelaku usaha sama kuliner, pelaku usaha kuliner sama wisata itu juga harus saling berkaitan gitu, karena tadi faktor salah satu pendorong orang-orang melakukan wisatawan itu adalah kuliner, jadi harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan, mereka harus berjalan bareng gitu. Kalau dari Mas Zaki bagaimana pendapatnya? Mungkin sependapat sama Mbak Hanum, sedikit ada Tambah, tambahan. ya ada tambahan mungkin. Ya emang sih tidak bisa dipungkiri antara kuliner, wisata sama Pemerintah. pemerintah. Ya. Itu harus disangkut pautkan. Soalnya mungkin dari dua faktor ini antara kuliner dan wisatawan bisa mendorong bisa didukung Usahanya, Usahanya, benar. betul. ya, lebih di itu. Seru sekali ngobrol dengan Mbak Hanum dan Mas Zaki. Terima kasih dari kalian. Kesimpulan yang dapat kita tarik, ya, memang Kota Malang punya potensi besar ya Iya. untuk mendatangkan wisatawan dengan adanya daya tarik wisata dan kuliner. Betul. Akan tetapi hal ini selalu berkaitan dengan adanya bantuan dari pemerintah kota. Betul. Sekali. Kolaborasi antara bisnis kuliner dan wisata agar terus optimal dan berjalan. Betul, Betul sepakat. Sepakat. Iya, Tidak lupa juga selalu memanfaatkan dengan bijak media sosial yang ada. betul. Senang sekali bisa berbincang dengan Mbak Hanum dan Mas Zaki hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kita di episode selanjutnya bisa berbincang dengan topik yang berbeda. Oke, Mas Nafis, terima kasih juga. Saya Cepat Memo, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ojo lali lur, subscribe, like dan komen. Sip lur.